Setelah suamiku pamit dinas 7 hari keluar kota, akhirnya aku bisa liburan ke Bali bersama teman-temanku. Sesampainya di Bali, tiba-tiba temanku berbisik, "Bukannya itu suamimu? Kok sama perempuan lain?" Aku langsung menyusun rencana. 5 jam kemudian, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari baru naik setengah, mengintip malu-malu dari balik tirai jendela kamar. Aku berdiri di ambang pintu sambil menyandarkan tubuh pada kusen, memperhatikan Arga yang sedang sibuk memasukkan baju ke koper kecil warna hitamnya. Koper itu sudah sangat familiar. Koper yang sama yang biasanya ia bawa setiap kali dinas mendadak memanggilnya. "Aku cuma 7 hari kok, Nar," katanya tanpa menoleh, seolah bisa membaca pikiranku dari suara napasku saja. "Nggak lama. Kamu bahkan bisa anggap ini waktu bebas buatmu." Aku mengangkat alis. "Emang selama ini aku terpenjara, Pak Arga?" Dia menoleh dan tertawa kecil. Tawa yang selalu membuatku sedikit kesal karena terdengar seperti tawa seseorang yang selalu menang perdebatan. "Bukan begitu. Maksudku, kamu kan memang pengen liburan sama anak-anak tuh." "Ya sudah, pas banget. Aku pergi, kamu pergi." Aku mendengus. "Perlu banget ya nyamain rencana? Kamu pergi, aku pergi." Kayak Tim. "Ya Tim dong," jawabnya sambil berjalan mendekat dan mencubit pelan pipiku. "Tim paling solid se-Jabodetabek." Aku memukul tangannya. "Aku orang Bali, ingat? Ja. Tim paling solid se-Nusantara." Aku ingin tersenyum waktu itu, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa ganjil di dadaku. Bukan curiga. Bukan. Lebih seperti rasa berat. Seperti ada yang mau kulepaskan, tapi belum siap. Arga menutup koper, lalu mengenakan jaket tipis favoritnya, yang warna army itu, yang sudah berulang kali kuminta ia ganti tapi tetap saja ia pakai. Katanya nyaman. Atau mungkin itu hanya dari laki-laki yang malas belanja, entahlah. Dengan gerakan santai, ia mengambil kunci mobil dan menghampiriku. "Tolong jangan kangen-kangen amat." "Siapa yang mau kangen?" jawabku cepat. Dia tersenyum dan mengecup keningku. Sebuah kebiasaan yang sudah jadi rutinitas sejak kami menikah. Aku memalingkan wajah untuk menutupi senyumku yang tidak bisa kutahan. "Sudahlah sana, nanti telat." Arga berjalan ke pintu sambil melambaikan tangan. "Hati-hati ya selama di sana. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai Bali." "Aku bukan anak kecil, Arga. Di mataku kamu tetap kecil." Aku melempar bantal sofa ke arahnya, dan ia menghindar sambil tertawa. Bye istriku sayang. Dan pintu tertutup, suara mesin mobil terdengar semakin menjauh, lalu hilang. Seperti itu juga rasa gelisahku, pelan-pelan ikut terbawa suara mobilnya yang menjauh. Aku menghela napas panjang. Oak, Nora. Sotnya liburan. 2 jam kemudian, aku sudah berada di bandara bersama 3 temanku, Dina, Bella, dan Mita. Mereka seperti badai kecil yang membawa energi kemanapun mereka pergi. Berisik, heboh, tapi justru menyenangkan. "Aku swear ya, Nar," kata Dina sambil mendorong koper warna kuning stabilo miliknya, "liburan kali ini harus jadi liburan paling healing seumur hidup. Kalau perlu kita balik-balik, ada mantan kamu nyesel ngeliat kamu makin cakep." Bella menimpali. Bilang gaya penjengkiti muku kebule. "Kalau dapat yang lokal pun gak apa-apa," celetuk Mita. Aku tertawa. Tenang. "Aku ke Bali bukan mau cari cowok. Aku istri orang." "Halo?" Dina memutar mata. "Istri orang boleh senang-senang juga. Bukan berarti cari cowok." "Udah, jangan baperan." Aku mempertimbangkan sejenak. "Ya, sih. Lagi pula, aku memang butuh liburan. Sudah berbulan-bulan rasanya kepala penuh dengan kerjaan, rutinitas rumah, dan hal-hal yang rasanya monoton. Tiket kami akhirnya dipanggil. Pesawat pun mengudara meninggalkan Jakarta. Aku melihat keluar jendela,
melihat awan-awan mengambang seperti kapas putih. Rasanya seperti ditarik keluar dari rutinitas yang menyesakkan dan diberikan udara baru. Sesampainya di Bali, angin hangat menyambut kami. Aroma laut, wangi pariwisata yang bercampur dengan suara tawa turis-turis, dan hembusan angin pantai membuatku langsung merasa pulang. Jantungku berdebar pelan, tapi bukan karena gelisah, lebih seperti kangen. "Welcome home, Nar," kata Mita sambil menggandengku. "Kamu memang dari dulu kalau ke Bali tuh beda auranya." "Jajalah. Aku orang sini." Kami semua tertawa dan naik taksi menuju villa yang sudah kami sewa jauh-jauh hari. Villa sederhana tapi cantik, dengan kolam renang kecil dan halaman samping yang penuh tanaman tropis. Tempat yang tepat untuk istirahat. Baru beberapa jam di Bali, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Lebih ringan. Lebih lepas. Seolah sesuatu yang menempel di pundakku selama ini akhirnya jatuh. Malamnya, kami makan di sebuah restoran pinggir pantai yang dipenuhi lampu-lampu kecil bergantung di ranting pohon. Musik akustik menyelusup lembut ke udara. Aku memotret makanan, suasana, bahkan selfie berempat, lalu mengirimkan satu ke Arga. "Sudah makan malam?" Kamu gimana? Pesan itu centang satu. Mungkin dia sedang rapat atau di perjalanan. Aku tidak mempermasalahkannya. Bella mengangkat gelasnya. Untuk liburan yang lancar dan tanpa drama. Kami semua mengangkat gelas. Cheers. Tidak pernah terpikir sedikitpun bahwa kalimat itu akan jadi doa yang gagal total. Karena drama itu datang besoknya. Begitu cepat. Begitu menghantam. Dan mengubah segalanya. Keesokan paginya, kami memutuskan berjalan santai di pantai Seminyak. Suasananya tenang, tidak terlalu ramai. Ombak bergulung pelan, angin menerpa rambutku seperti usapan dingin yang membuatku merinding nyaman. Aku sedang sibuk mengambil video slow motion ketika Dina tiba-tiba mendekat dan meraih lenganku dengan genggaman kuat. NAR. Aku menoleh. "Kenapa?" Dina tampak ragu. Bola matanya berpindah gelisah ke arah kanan. Aku nggak yakin mau bilang ini. Jantungku langsung bergetar, intuisi perempuan. Selalu datang sebelum logika. Bilang ayah kataku. Dina menggigit Biber. Jangan kaget, ya? Astaga, Din. Kamu bikin dai. Jangan marah. Dina mengarahkan dagunya ke arah seseorang di kejauhan. Tapi, bukannya itu suamimu. Semua suara di sekitarku seperti mendadak hilang. Ombak pun seakan tidak bersuara. Orang-orang berjalan tanpa suara. Duniaku berhenti bergerak. Aku mengikuti arah telunjuknya. Dan disitulah, sekitar 50 meter dari tempatku berdiri, ada seorang pria yang sangat kukenal. Cara berjalan itu, postur itu. Jacket Army ITU. Arga. Jantungku terhenti sejenak. Tapi bukan itu pukulan terbesarnya. Di sampingnya berjalan seorang wanita muda. Rambut panjang hitam lembut, gaun putih santai yang berkibar terkena angin, langkahnya selaras dengan langkah Arga seperti mereka sudah lama terbiasa berjalan bersama. Suamiku tidak sedang dinas. Suamiku ada di Bali. Dan ia bersama wanita lain. Dina, Swaroka Pekka. Itu, bukan. Nggak mungkin. Dina memegang bahuku. Aku juga nggak yakin awalnya. Tapi, itu Arga, Nar. Aku kenal wajah itu. Dan itu bukan kembaran. Aku berdiri terpaku. Nafasku berat, perutku terasa tenggelam ke jurang kosong. Aku mencoba menolak pikiran itu. Tapi pria itu menoleh. Sedikit saja. Cukup untuk membuatku melihat garis rahangnya. Caranya mengucek hidung sebentar, kebiasaan Arga yang selalu kulihat tiap pagi. Itu memang dia. Dan detik itu, sesuatu di dalam diriku retak pelan, tapi pasti. Aku tidak tahu bahwa retakan itu baru permulaan dari badai yang lebih besar. Dan bahwa kebenaran yang menunggu di ujung cerita. Jauh berbeda dari apa yang kulihat hari itu. Aku tidak ingat bagaimana caranya kakiku bisa melangkah maju. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Seolah dunia sedang menontonku tanpa bisa berbuat apa-apa. Dina masih memegangi lenganku, takut aku roboh. NAR, kamu Oak? Pertanyaan paling konyol hari itu. Oak?
Temanku benar-benar bertanya apakah aku oke setelah melihat suamiku, yang katanya dinas 7 hari, malah jalan-jalan santai di Bali bersama wanita lain? Aku tidak sedang oke. Aku sedang kacau. Aku sedang hancur. Tapi suara yang keluar dari mulutku justru, jangan dekat-dekat. Kita ikuti dari jauh. Bella dan Mita yang sedang memotret pantai langsung mendekat setelah mendengar nada suaraku yang penuh tekanan. Ada apa? Kenapa Nara pucat banget? Tanya Bella. Dina menjawab cepat, dia ngeliat Arga. Mita membelalak. Suaminya Nara? Bukannya dia lagi? Iya, potongku dengan suara datar. Lagi dinas. Kami semua terdiam. Angin pantai tidak lagi terasa ringan. Suara ombak tidak lagi menenangkan. Semuanya berubah mencekik. Aku merasa seperti boneka yang tarikannya terputus. Kosong, limbung. Wanita itu berjalan di sisi Arga tanpa menyentuhnya. Tapi, kedekatan fisiknya terasa seperti belati ke jantungku. Mereka tidak terlihat romantis, tapi juga tidak terlihat seperti rekan kerja. Dan itu justru lebih membuatku curiga. Aku mau lihat lebih jelas, kataku sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Nara, jangan gegabah dulu, kata Mita. Aku mengabaikannya. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas wajah wanita itu. Cantik, sederhana, ada sesuatu yang mirip denganku, atau mungkin hanya perasaanku yang sedang kacau. Tapi tatapannya, dari kejauhan saja terlihat lembut. Lembut yang membuatku semakin sakit. Arga berhenti sebentar untuk menerima telepon. Dia menoleh sedikit, dan aku langsung meliukan badan ke belakang tiang kayu yang menopang payung besar kafe pantai. Dina ikut bersembunyi. Nar, kalau dia lihat kamu, ini bisa berantakan. Justru aku mau ketahuan, bisikku kasar. Aku mau dia tahu aku di sini. Biar dia lihat konsekuensinya. Bella menarik bahuku kembali. Tunggu dulu. Jangan sekarang. Kamu masih labil. Kalau kamu langsung datengin dia, kamu cuma bakal kelihatan kecewa, bukan kuat. Kalimat itu menamparku. Tidak salah. Tidak berlebihan. Aku memang kecewa. Teramat sangat. Tapi aku tidak ingin dia melihatku seperti itu. Hancur, terpuruk, atau menangis. Aku harus kuat. Atau minimal, berpura-pura kuat. Apa rencanamu, Nar? Tanya Mita. Untuk sekarang, ikuti dari jauh. Selama beberapa menit, kami mengikuti Arga dan wanita itu dengan jarak aman. Mereka berjalan santai, melewati kios-kios penjual souvenir, warung kecil, dan deretan pagar hotel-hotel mewah. Saat mereka berhenti di depan sebuah toko perhiasan kecil, jantungku hampir berhenti berdetak. Toko perhiasan? Serius? Gumamku. Napestak teratur. Dina sudah siap memelukku jika aku roboh. Namun kelegaan aneh muncul ketika Arga tidak masuk. Ia hanya berbicara sebentar dengan wanita itu, lalu keduanya kembali berjalan. Mungkin cuma, nanya doang, kata Bella, mencoba menenangkan. Tapi aku tahu teman-temanku hanya berusaha agar aku tidak runtuh. Kami mengikuti lagi. Satu langkah di belakang, seperti bayangan yang tidak mereka sadari. Aku berusaha menjaga jarak, menyembunyikan wajahku di balik topi dan kacamata hitam. Tiba-tiba, Arga berhenti dan melihat ke arah belakang. Aku langsung menunduk. Badangku otomatis memberku. Nafasku terskat. Diam, bisikku pada teman-temanku. Arga memicingkan mata, seolah sedang mencoba mencari seseorang. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 5 jam, ia kembali berjalan. Nafasku lega, untuk sesaat. Kami terus mengikuti sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah kafe kecil. Kafe itu cukup sepi, dengan jendela besar yang memudahkan kami mengintip. Kami memilih duduk di bangku luar, sedikit bersembunyi di balik pot besar tanaman hias. Di dalam, Arga dan wanita itu duduk saling berhadapan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kemesraan. Tapi bukan berarti tidak mencurigakan. Arga tampak tegang. Ia beberapa kali memijat pelipisnya, ciri khas kalau sedang stres. Sementara wanita itu, ia tampak seperti menahan air mata. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa Arga tidak cerita apapun?
Kenapa ia harus berbohong hanya untuk bertemu seorang wanita? Setiap pertanyaan seperti menyalakan bom kecil di dadaku. Kayaknya bukan selingkuh deh, bisik Bella pelan setelah memperhatikan cukup lama. Aku menoleh cepat. Terus? Ngapain Arga harus bohong? Bella terdiam. Tidak ada jawaban. Tidak ada logika yang bisa mematahkan rasa sakitku. Setelah hampir setengah jam, Arga dan wanita itu selesai. Mereka berjalan keluar dari kafe dan memesan taksi online. Ayo. Kita ikut, seru Dina. Dan kami pun mengikuti taksi itu menggunakan 2 motor sewaan yang kami parkir di dekat pantai. Perjalanan lumayan jauh, menuju Ubud. Semakin jauh, semakin aneh perasaanku. Kenapa Arga ke Ubud? Bukannya dinasnya di Surabaya? Setiap kilometer yang kulalui seperti menarikku ke dalam lubang ketidakpastian yang makin gelap. Akhirnya, taksi itu berhenti di depan sebuah villa yang cantik, elegan, dan cukup tersembunyi di balik pepohonan. Tempat itu, entah kenapa terasa terlalu mewah untuk sekadar pertemuan rahasia. Aku berhenti beberapa meter dari gerbang, mengintip dari balik pagar. Di sana la Arga. Sedang membayar sopir, lalu berjalan masuk bersama wanita itu. Ini sudah jelas, gumamku. Gia bong. Suara hatiku terbagi 2. Satu berkata aku harus menghadangnya saat itu juga. Satu lagi berkata aku harus tenang dan tahu lebih banyak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak mengenal suamiku sendiri. Dina mendekat dan menepuk punggungku. Nar, kita ada di sini buat kamu. Kalau kamu mau datengin dia sekarang, kita bareng-bareng. Aku menatap villa itu dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, kecewa, takut, curiga, dan sedikit berharap semuanya salah paham. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Aku nggak akan datengin dia sekarang, kataku akhirnya. Bella dan Mita menatapku heran. Lo? Terus? Aku mengalihkan pandangan dari villa itu. Besok, jawabku pelan namun tegas. Kita jebak mereka. Dan itulah detik ketika hatiku resmi retak. Bukan hanya karena apa yang kulihat, tetapi karena apa yang harus kulakukan setelahnya. Begitu mobil sewaan kami memasuki area Ubud, udara terasa berbeda. Lebih lembab, lebih sunyi, lebih menenangkan. Hutan-hutan kecil di pinggir jalan seolah memeluk kami, sementara deretan kafe kecil terlihat artistik dengan papan kayu bertuliskan menu-menu organik. Seharusnya aku menikmati semua itu. Seharusnya aku sibuk mengambil foto, tertawa bersama teman-temanku, atau sibuk mencatat restoran mana yang ingin kucoba nanti malam. Tapi sejak kejadian di bandara tadi, bahkan baru mulai menyebutnya saja membuat napasku berat, aku seperti membawa beban batu di dada. Suamiku? Di Bali? Dengan wanita lain? Dan dia berbohong soal dinas? Aku masih nggak percaya itu suamimu, kata Dita dari kursi depan, menoleh padaku. Maksudku, apa dia nggak sadar kamu bisa aja ke Bali juga? Aku juga nggak ngerti, gumamku sambil memandangi pemandangan lewat jendela. Dan aku nggak yakin itu dia. Tapi, mirip banget. Gesturnya, cara jalannya, semua sama. Sorry menapak pahoku pelen. Kalau ternyata bukan dia, kamu cuma stres sendiri. Kalau ternyata benar, ya sudah, waktunya kamu tahu. Aku diam. Ucapan sari tajam, tapi benar. Begitu tiba di villa, bukannya istirahat, aku malah berdiri sendirian di balkon lantai 2, melihat sawah hijau terhampar luas di depan mata. Hawa angin sore menerpa wajahku, tapi tidak cukup untuk meredakan kekacauan pikiranku. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Raka sejak tadi pagi. Biasanya dia minimal kirim, "Sudah sampai?" atau "Meeting dulu ya." Tapi hari ini, Henning. terutama setelah mungkin aku melihat dia bersama wanita lain. Aku akhirnya mengirim pesan. Kamu lagi apa? Aman, kan? Pesan terbaca, tapi tidak dibalas. Jantungku turun pelan-pelan, seperti elevator macet yang merosot tanpa peringatan. Kibiason, gumamku getir. Kalau lagi bohong, dia biasanya diam. Aku membenci logika itu, tapi sayangnya itu benar. Setidaknya dari pengalaman kecil-kecil sebelumnya. Bukan perselingkuhan, tidak sejauh itu. Tapi soal kerjaan,
soal rahasia-rahasia kecil yang dia pikir tidak penting, dan berakhir membuatku kesal karena merasa tidak dianggap. Mungkin ini cuma kebiasaan jelek yang semakin parah. Atau, aku sedang melihat awal dari sesuatu yang lebih besar? Sore itu, kami memutuskan untuk keluar sebentar mencari makan malam. Aku mencoba tersenyum, mencoba tertawa mengikuti candaan teman-temanku. Tapi pikiranku terus kembali ke bandara. Sampai akhirnya kejadian yang membuat bulu kuduku meremang itu terjadi. Kami sedang berjalan melewati deretan toko kerajinan, ketika aku mendengar suara laki-laki tertawa dari arah kafe seberang jalan. Tawa rendah, familiar, dan sangat khas Raka. Tubuhku spontan berhenti. Ada apa, Rin? Tanya Sari. Aku tidak menjawab. Mataku otomatis menoleh ke arah kafe itu. Dan jantungku, entah kenapa langsung memukul dada seperti ingin keluar. Di meja dekat jendela, duduk seorang pria sangat mirip Raka. Kaos polos abu, jam tangan hitam yang sama, postur tubuh sama. Dan di depannya, seorang wanita muda berambut panjang, memegang secangkir matcha sambil tersenyum. Aku merasakan dunia berhenti selama 1 detik. Kuku yari kumensen keram tas sampingku. Rin, itu beneran dia? Bisik Dita. Aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Aku hanya berdiri, mematung, dengan kepala penuh suara-suara. Mungkin dia selingkuh. Mungkin itu bukan dia. Tapi mirip banget. Kenapa dia di Bali? Kenapa dia bohong? Wanita itu menyentuh tangan pria yang mirip Raka itu. Dan saat itulah darahku seperti berhenti mengalir. Astaga Rin, sorry menyetap mulutnya. Tapi sebelum aku bisa melangkah atau memutar badan, pria itu justru bangkit. Ia berjalan ke kasir, dan ketika ia menoleh samping, wajahnya terlihat jelas. Aku menahan napas. Ya Tuhan, itu memang Raka. Tidak mungkin salah. Dia, di sini. Kalimat itu keluar dari mulutku lirih, hampir tidak terdengar. Dan aku tahu, pada detik itulah, liburanku berubah menjadi sesuatu yang jauh dari menyenangkan. Kami kembali ke villa tanpa banyak bicara. Mereka membiarkan aku memproses semuanya, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Tapi ketika malam tiba, aku tidak bisa lagi menahan diriku. Aku duduk di ranjang, memandangi ponsel yang masih tidak menunjukkan pesan balasan darinya. Akhirnya aku mengirim pesan baru. Kamu di mana? Terbaca lagi. Dan lagi-lagi, tidak dibalas. Air mataku panas, tapi tidak turun. Rasanya seperti tertahan di tenggorokan, menggumpal, menyakitkan. Dalam hati, aku seperti 2 orang berbeda. Satu ingin berlari ke kafe itu dan mengamuk. Satu lagi ingin pura-pura tidak pernah melihat apapun. Tapi aku tahu, aku bukan tipe yang menyerah pada ketidaktahuan. Aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran, apapun bentuknya. Dan jika Raka berniat bermain rahasia, aku sudah memutuskan untuk ikut masuk ke permainannya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai lawan yang tidak dia duga. Malam itu aku memulai sebuah rencana kecil. Sederhana, tapi cukup untuk membuatku tidur dengan keputusan mantap. Besok aku akan mengikutinya. Apapun yang dia sembunyikan, akan aku bongkar. Dengan tanganku sendiri. Pagi itu, aku terbangun lebih cepat dari alarm. Mata sudah terbuka sejak jam 5 pagi. Meski tubuhku masih lelah karena pikiran semalaman tidak berhenti berlarian kemana-mana. Rencana kami sederhana, menemukan Raka dulu. Kemarin aku melihatnya di sebuah kafe di Ubud, jadi itu titik awal. Kami menyewa motor, dan kebetulan Dita paling jago naik motor, jadi dia yang menyetir sementara aku membonceng. Sari mengikuti kami dengan motor lain. Langit pagi Ubud agak mendung, tapi jalanan masih sepi, membuat perjalanan terasa cepat. Begitu kami sampai di depan kafe itu, perutku langsung mual. Kenangan tentang Raka dan wanita itu langsung menyeruak seperti badai. Ada dia, Tanya Sari Pelan. Aku memerhatikan jendela kafe. Kosong. Meja tempat mereka duduk juga kosong. Belum, jawabku. Kami memutuskan menunggu sambil berlindung di balik toko penyewaan sepeda tepat di seberang jalan. Dari sana, kami bisa melihat pintu kafe dengan jelas. Waktu berjalan lambat. Sangat lambat. 1 jam. 2 jam. Dita sudah membeli 3 snack berbeda karena bosan,
sementara Sari sibuk memeriksa ponsel. Aku sendiri? Aku hanya memandangi pintu kafe tanpa berkedip, seolah menatap saja bisa menarik Raka keluar. Lalu akhirnya, tepat saat aku hampir menyerah, seorang pria berjalan menuju kafe dengan langkah cepat, dan aku langsung mengenalinya dari jauh. Jam tangan hitam itu, bahu sedikit menurun. Cara ia menggaruk tengkuk saat gelisah. Raka. Rin, itu dia, gumam Sari, hampir berbisik padahal kami berada jauh. Aku menegakkan tubuh. Napasku menahan. Raka masuk ke dalam kafe. Dan beberapa menit kemudian, wanita kemarin menyusuri trotoar. Aku langsung memperhatikan detailnya. Rambut panjang kecoklatan. Pakaian yang rapi tapi santai. Wajah yang, aku akui, cantik. Dia masuk ke kafe, dan yang paling menghantamku adalah ekspresi Raka saat melihatnya. Lega. Bukan canggung. Bukan bersalah. Lega. Seperti seseorang yang bertemu orang yang sudah lama ia cari. Rasanya seperti ditampar. Dita mengenggam lenganku. Tenang ja, Rin. Tapi bagaimana aku bisa tenang? Kami mengamati mereka selama hampir setengah jam. Mereka tidak tampak seperti pasangan selingkuh, tidak ada sentuhan mencurigakan, tidak ada tatapan bermakna, tidak ada pelukan. Tapi komunikasi mereka, aneh. Terlihat serius, seperti obrolan penting. Sesekali wanita itu menunjukkan sesuatu di ponsel. Raka mengangguk-angguk. Sari mempersempit mata. Kayak lagi bahas sesuatu yang berat. Iya, tambah Dita. Tapi bukan romantis. Aku memelototi mereka dari jauh. Benar. Mereka tidak seperti pasangan. Tapi pertanyaannya, kalau itu bukan selingkuhan, dia siapa? Dan Raka tetap bohong. Tetap pergi diam-diam. Tetap menghilang dan tidak membalas pesanku. Jadi kebohongannya tetap ada. Ketika mereka keluar dari kafe, kami cepat-cepat bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Wanita itu berjalan lebih dulu, lalu masuk ke dalam mobil putih yang menunggu di depan. Raka berjalan ke arah parkiran motor kafe. Awas. Dia mau pergi. Seru Dita, kami langsung naik motor masing-masing, menjaga jarak sekitar 20 meter. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mengikuti mereka. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti menjadi detektif amatir yang tiba-tiba ikut kejar-kejaran. Mereka menuju daerah Payangan, melewati jalanan berkelok yang semakin sepi. Rasa penasaran dan ketakutanku bercampur jadi satu. Dia mau kemana? Tanya Sari lewat panggilan telepon singkat yang kami aktifkan. Entahlah jawabku. Ikuti terus. Perjalanan terus memanjang. Sawah berganti hutan, hutan berganti vila-vila terpencil. Hingga akhirnya, mobil putih di depan masuk ke sebuah gang kecil yang menuju area villa mewah dengan papan nama sederhana. Villa Mawar Putih. Dita melambatkan motor. Gimana? Kita tunggu, jawabku. Kami berhenti agak jauh, tepat di balik tikungan. Aku melihat Raka turun dari motor dan masuk ke dalam villa itu bersama wanita tersebut. Perasaan aneh kembali muncul. Degam, takut, bingung, marah. Semua bercampur jadi satu seperti badai. Apa mereka tinggal di situ? Tanya Dita. Mungkin meeting, tambah Sari. Atau, mungkin hubungan terlarang? Tidak. Tidak boleh langsung menuduh. Tidak ada cara lain, kataku lirih. Kita harus tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Dita menilon luda. Maksudmu, masuk? Aku mengangguk pelan. Sorry membesar-besarkan matanya. Rin, itu villa orang. Aku tahu, jawabku. Tapi aku nggak mau kembali ke Jawa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka saling pandang. Lalu Dita mengangguk pelan. Oak. Kita cari celah. Tuhan, aku tidak percaya kami akan melakukan ini. Kami berjalan memutar ke arah belakang villa, melewati semak-semak dan jalan setapak kecil yang sepertinya biasa dipakai staf. Ternyata di sisi kiri bangunan ada dinding pendek dengan pot bunga besar. Sempurna sebagai tempat mengintip. Pelan-pelan, aku naik dan mengintip ke dalam halaman. Dan di sanalah mereka. Raka dan wanita itu duduk di ruang tamu terbuka. Tidak ada makanan, tidak ada musik.
Hanya 2 gelas minuman dan tumpukan kertas di meja. Wanita itu menyerahkan dokumen tebal pada Raka. Dari jarak itu aku tidak bisa mendengar apapun, tapi tubuh Raka terlihat tegang. Bahunya naik sedikit, wajahnya serius, mulutnya bergerak cepat. Wanita itu mengangguk beberapa kali, kadang menunjukkan ponselnya. Sama sekali tidak terlihat seperti pasangan selingkuh. Rasanya. Rasanya seperti sesuatu yang jauh lebih rumit. Apa yang mereka bahas? Bisik Dita di belakangku. Aku nggak tahu, gumamku, tetap menatap tanpa berkedip. Lalu sesuatu terjadi. Wanita itu berdiri. Wajahnya tiba-tiba penuh emosi. Bukan marah, tapi seperti haru. Dan kemudian, dengan jelas, aku melihat Raka menunduk. Bukan hormat, bukan takut, tapi seperti seseorang yang menerima kenyataan berat. Lalu wanita itu menepuk bahunya, bukan mesra, tapi penuh empati. Seperti dua orang yang sedang membicarakan hal sangat penting. Nafasku terskat. Apa? Apa maksudnya ini? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang mengerti. Dan yang membuatku semakin tidak mengerti adalah satu hal yang kurasakan dengan sangat kuat. Raka tidak terlihat bahagia. Tidak terlihat bersalah. Tidak terlihat jatuh cinta pada wanita itu. Dia terlihat hancur. Seperti orang yang baru mengetahui sesuatu yang mengubah hidupnya. Sesaat aku merasakan nyeri aneh di dada, bukan karena cemburu, tapi karena khawatir. Dan itulah pertama kalinya sejak kejadian di bandara aku bertanya pada diri sendiri. Apa mungkin aku salah? Pertanyaan itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Karena jika aku salah, itu berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Bukan takut kehilangan Raka, tapi takut apapun yang sedang ia hadapi, akan menyeretku juga. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di balik pot bunga besar itu, mengamati dua orang yang seharusnya tidak perlu kuduga, namun tetap menghadirkan luka di dadaku. Raka dan wanita itu masih duduk berhadapan, membicarakan sesuatu dengan intensitas yang tidak biasa. Aku mencondongkan tubuh sedikit, berusaha mengintip lebih jelas, tapi Dita langsung menarik lenganku pelan. Jangan terlalu ke depan. Kelihatan, bisiknya. Aku mengangguk tanpa menoleh. Di dalam villa itu, Raka meremas rambutnya sendiri, gerakan khasnya kalau sedang tertekan. Kemudian ia menutup wajah dengan kedua tangan, sementara wanita itu mengelus punggungnya. Bukan elusan romantis. Lebih mirip seseorang yang menenangkan orang lain yang sedang menghadapi kebenaran pahit. Aku mengernyit. Cemburu masih ada, tapi kini bercampur rasa bingung. Semakin lama mengintai, semakin aku merasa, ini bukan tentang perselingkuhan. Aku merasa, kayak ada sesuatu yang lebih besar. Gumamku pelan. Dari tadi gue juga mikir begitu, sambung Sari. Ini bukan vibe orang selingkuh. Tapi dia tetap bohong, kataku getir. Ayah, Dita menimpali. Bohong tetap bohong. Dan ketemu perempuan lain tetap mencurigakan. Aku menghela napas. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Ketika wanita itu berdiri lagi, terlihat jelas ekspresi wajahnya berubah lebih emosional. Raka juga ikut berdiri dan, ya Tuhan, dia memeluknya. Pelukan cepat. Bukan pelukan mesra, tapi cukup untuk membuat emosiku naik seperti air mendidih. Aku menahan napas. Hampir ingin berlari menerobos pintu villa. Sari langsung menahan bahuku. Tunggu dulu. Ini belum tentu apa yang kamu pikirkan. Tapi dia peluk perempuan lain. Sergahku pelan, napasku tercekat. Tapi ekspresi mereka, bukan ekspresi pacaran, Rin, ujar Dita. Kayak dua orang yang lagi melewati sesuatu yang berat bareng-bareng. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dadaku sakit. Bukan sakit karena cemburu. Lebih seperti rasa takut. Takut apapun yang sedang terjadi antara mereka akan merusak pernikahanku, bahkan jika itu bukan hubungan cinta. Setelah pelukan singkat itu, keduanya kembali duduk, lalu wanita itu memberikan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu diletakkan tepat di depan Raka. Raka memandangnya lama, lalu membuka perlahan. Aku mencondongkan tubuh lagi, berusaha melihat isi amplop itu. Namun dari jarak ini, aku hanya bisa melihat lembaran-lembaran kertas yang tampak seperti laporan.
Dokumen legal? Atau hasil tes? Sari ikut memperhatikan. Itu kayak dokumen keluarga atau surat penting. Deh. Dita menyipitkan mata. Kalau ini film, biasanya itu tuh hasil DNA. Aku langsung menatap Dita dengan mata melebar. Dan Dita mengangkat tangan seolah menyerah. Gue bercanda, tapi ya siapa tahu. Aku nggak tahu apa yang lebih buruk. Gumamku, dia selingkuh. Atau dia nyimpen rahasia gede gini dari aku. Sorry Menggeleng. Dua-duanya buruk. Tapi beda cara ngatasinya. Aku menggenggam jemari sendiri. Aku cuma mau dia jujur. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan tiba-tiba dadaku seperti diremas. Karena ternyata, dari semua hal yang membuatku marah, ketidakjujuranlah yang paling menyakitkan. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Raka dan wanita itu keluar dari villa. Kami buru-buru merunduk di balik pagar samping, menunggu suara langkah menjauh. Mobil putih itu melaju pergi lebih dulu, meninggalkan debu di jalan kecil villa. Raka keluar terakhir. Ia berhenti di depan bangunan sejenak, menatap ke langit, wajahnya terlihat kosong, seperti orang yang baru saja menerima kenyataan yang mengguncang hidupnya dari dasar. Lalu ia naik motor dan pergi. Kami membiarkan ia berkendara agak jauh sebelum mulai mengikuti. Arahnya ke kota lagi, kata Dita, menyusul Raka dari kejauhan. Raka tampak melaju tanpa tujuan jelas. Bukan ke hotel, bukan ke restoran, bukan ke tempat wisata. Ia hanya menyetir, seperti seseorang yang butuh waktu memproses sesuatu. Aku memperhatikan punggungnya dari jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku melihat sesuatu di dirinya yang membuat dadaku berat. Kesedihan. Bukan kesalahan. Bukan rasa bersalah. Bukan senyum-senyum orang selingkuh. Raka terlihat hilang. Ketika dia berhenti di taman Ubud yang sepi, aku memberi isyarat pada Dita untuk berhenti juga. Kami parkir agak jauh dan mengintip dari balik pohon besar. Ia duduk di bangku taman, menunduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya jatuh seolah menanggung beban berat dunia. Untuk sesaat, aku tidak melihat suamiku sebagai laki-laki yang kucurigai. Aku melihat suamiku sebagai seseorang yang sedang hancur, sendirian, tanpa aku tahu penyebabnya. Tuh kan, bisik Sari. Dia bukan kelihatan bahagia sama perempuan tadi. Dia kelihatan stres. Iya, tambah Dita. Bahkan kalau dia bohong, ini bukan bohong buat having fun. Ini bohong yang bikin dia sendiri kualat. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Raka mengambil ponsel dari saku. Hatiku mencelos. Apa dia mau menelepon wanita tadi? Tidak. Dia membuka sesuatu di ponsel. Mungkin foto. Atau pesan. Atau dokumen tadi. Tapi tiba-tiba ia berdiri dan berjalan cepat menuju tempat parkir motor lagi. Dia mau pergi lagi, ujar Dita. Ayo ikuti, jawabku. Kami kembali mengikuti dari jarak jauh, hingga Raka berhenti di depan sebuah toko kecil dengan papan bertuliskan. Kantor Notaris, Konsultasi Hukum. Aku membeku. Dita dan Sari saling pandang. Rin, suara Dita merendah, khawatir. Notaris tuh urusannya serius. Loh, bisa surat waris, bisa harta, bisa keluarga. Atau perceraian, pikirku spontan. Tenggoro kanku menjering. Gimana kalau dia mau bikin surat cerai? Gumamku, suara pecah. Jangan dulu mikir sejauh itu. Sari langsung menepuk lenganku. Belum tentu, bisa aja soal keluarganya. Tapi suara kecil di kepalaku sudah terlanjur berteriak. Tapi dia bohong padamu. Dia ketemu perempuan lain. Dia merahasiakan ini semua dari kamu. Semuanya mungkin. Raka masuk ke kantor notaris itu. Dan kami menunggu lagi, untuk kesekian kalinya. Aku benar-benar tidak siap untuk semua ini. Setelah hampir setengah jam, Raka keluar. Wajahnya tidak berubah lebih baik. Ia justru terlihat lebih lelah. Lebih berat. Lebih kosong. Dia kayak habis ketemu berita buruk bertubi-tubi, ujar Dita pelan. Aku meremas tanganku. Apapun itu, dia tetap harusnya cerita ke aku. Ya memang, sahut Sari. Tapi dari raut wajahnya, kayak ada sesuatu yang dia juga belum siap cerita.
Kami kembali mengikuti Raka dari jauh, sampai akhirnya ia berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir jalan, masuk, lalu duduk sendirian. Aku melihat dari kaca depan restoran. Dia memesan makanan tapi tidak menyentuhnya. Razanya, menusuk. Bukan karena aku curiga lagi, tapi karena aku mengenal tatapan itu. Itu tatapan seseorang yang sedang kehilangan arah. Rin, kata Sari lembut, kalau kamu mau nunggu di sini, kita temenin. Aku menatap Raka dari balik jendela itu. Laki-laki yang kucurigai kemarin, hari ini terlihat seperti seseorang yang sangat membutuhkan seseorang, butuh aku. Dan seperti itu, emosi cemburu yang semula membara di dadaku, perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai orang yang masih mencintainya. Tapi, aku berbisik pelan, kalau aku masuk dan dia tanya kenapa aku ada di Bali, apa yang harus aku jawab? Dita dan Sari tidak menjawab. Dan untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, aku tidak tahu langkah selanjutnya. Karena tepat di momen itu, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Mungkin ini bukan tentang perempuan itu. Mungkin ini tentang sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Dan aku belum siap mengetahui apa itu. Seharusnya aku hanya mengamati. Itu rencananya sejak awal. Tapi ketika aku berdiri di depan restoran kecil itu, melihat Raka duduk sendirian dengan tatapan kosong dan bahu berat seperti menanggung sesuatu yang tidak mampu ia pikul sendiri, sesuatu dalam diriku retak. Aku tidak bisa lagi membedakan rasa marah dan rasa sayang. Kecemburuan dan simpati. Kecurigaan dan ketakutan. Semua bercampur seperti gelombang laut yang saling bertabrakan. Aku mau ngomong sama dia, kataku akhirnya, suara gemetar. Sari langsung menoleh cepat. Rin, kamu yakin? Ini saatnya, tambah Dita. Tapi kamu harus siap. Kalau dia benar-benar punya rahasia besar, kamu mungkin gak suka jawabannya. Aku menarik napas panjang. Tidak peduli jawabannya. Tidak peduli betapa sakitnya. Yang kutakutkan hanyalah terus dibohongi. Aku harus masuk, gumamku, sebelum aku kehilangan keberanian. Tanpa menunggu lagi, aku melangkah menuju pintu restoran. Begitu aku membuka pintu, suara lonceng kecil berdenting. Raka tidak langsung menoleh. Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya, memandangi meja tanpa fokus. Aku berdiri 5 langkah darinya. Jarak yang selama ini terasa dekat, kini terasa seperti jurang. Raka. Suara itu keluar lebih lirih dari yang kupikirkan. Raka menegang seketika. Pelan-pelan ia mendongak. Matanya melebar saat melihatku. Rin, suaranya serak. Kamu ngapain di sini? Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum terkejut. Hanya ketakutan. Seolah dia ketahuan melakukan sesuatu yang tidak boleh. Aku menahan emosi yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Aku yang harusnya tanya. Kamu ngapain di Bali? Raka langsung mengalihkan pandangan, dan itu menyakitkan. Seolah ia tidak sanggup melihat wajahku. Aku nggak bisa jelasin sekarang, katanya akhirnya. Kamu seharusnya nggak ada di sini. Jawaban itu seperti menusuk jantungku. Kenapa? Karena kamu sama perempuan itu? Tanyaku tajam, lebih cepat dari yang kupikirkan. Raka spontan menatapku, jelas kaget. Perempuan? Rin, kamu lihat. Lihat, jawabku tanpa ragu. Semua. Kamu ngikutin aku? Suaranya patah. Kalau kamu nggak bohong, aku nggak perlu ngikutin. Terdengar jelas nada putus asa dalam suaraku. Dan itu membuatnya terdiam. Beberapa detik berlalu. Sangat sunyi. Hanya suara garpu dari meja lain dan angin yang meniup tirai. Raka akhirnya menunduk lagi. Maaf, bisiknya. Aku nggak bermaksud bikin kamu mikir yang macam-macam. Aku nggak mikir macam-macam, balasku tajam. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Rak. Ia memejamkan mata. Kamu nggak ngerti. Karena kamu nggak jelasin. Aku sedikit meninggikan suara, membuat 2 orang di meja lain menoleh. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku dan suamiku berdiri di 2 dunia yang berbeda. Ayo keluar, kata Raka akhirnya. Kita ngomong di tempat lain. Terserah, jawabku dingin.
Raka berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan keluar restoran tanpa menyentuh makanannya. Aku mengikuti di belakangnya sambil menahan degup jantung yang seperti mau meledak. Dita dan Sari, yang mengintai dari jarak jauh, langsung menghilang begitu kami keluar. Aku tahu mereka sengaja memberi ruang. Kami berjalan menuju taman kecil di seberang restoran. Angin sore menerpa wajahku, tapi tubuhku tetap panas oleh emosi. Raka berhenti di bawah pohon besar. Ia meremas rambutnya lagi, kebiasaan lamanya saat bingung. Rin. Suara itu pecah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dalam, mencoba menahan air mata yang mulai mengumpul. Mulai dari alasan kenapa kamu bohong soal dinas. Jawabku. Mulai dari perempuan itu. Mulai dari kenapa kamu ada di Bali. Raka menelan luda. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak gugup. Perempuan itu bukan siapa-siapa dalam konteks yang kamu pikir, katanya perlahan. Bukan siapa-siapa, aku mengulang dengan nada getir. Sampai harus dipeluk segala. Itu, aku, dia. Jangan muter-muter. Potongku, suaraku pecah. Aku istrimu, Rak. Kamu berhak jelasin semuanya ke aku. Raka tajam. Tatapanya Goya. Seolah ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Aku takut kamu salah paham, katanya akhirnya. Aku lebih takut kamu nggak jujur, balasku. Dan untuk pertama kalinya, di antara kami berdiri sebuah kenyataan yang tidak bisa ditutupi lagi. Hubungan kami sudah retak. Retak oleh rahasia yang belum terbongkar. Akhirnya Raka menghela napas panjang. Sangat panjang. Seolah ingin membuang ketakutan dari dadanya. Rin, katanya perlahan. Aku ke Bali bukan untuk selingkuh. Bukan juga untuk senang-senang. Aku mengepalkan tangan. Lalu untuk apa? Ia menatapku. Tatapannya berat, merah, dan penuh kecemasan. Untuk ketemu keluargaku. Apa? Aku mengernyit. Kelu Agamu? Siapa? Bukannya. Yang selama ini aku nggak tahu. Detik itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Apa maksudmu, Rak? Suaraku mengecil. Jangan bikin aku tambah bingung. Raka melihat ke tanah. Bahu dan tubuhnya bergetar halus. Aku baru tahu kalau aku punya saudara. Aku tercengang. Ketika dia berhenti di taman Ubud yang sepi, aku memberi isyarat pada Dita untuk berhenti juga. Kami parkir agak jauh dan mengintip dari balik pohon besar. Ia duduk di bangku taman, menunduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya jatuh seolah menanggung beban berat dunia. Untuk sesaat, aku tidak melihat suamiku sebagai laki-laki yang kucurigai. Aku melihat suamiku sebagai seseorang yang sedang hancur, sendirian, tanpa aku tahu penyebabnya. Tuh kan, bisik Sari. Dia bukan kelihatan bahagia sama perempuan tadi. Dia kelihatan stres. Iya, tambah Dita. Bahkan kalau dia bohong, ini bukan bohong buat having fun. Ini bohong yang bikin dia sendiri kualat. Aku menelan ludah. Razanya Pahit. Raka mengambil ponsel dari saku. Hataku Mencelos. Apa dia mau menelepon wanita tadi? Tidak. Dia membuka sesuatu di ponsel. Mungkin foto. Atau pesan. Atau dokumen tadi? Tapi tiba-tiba ia berdiri dan berjalan cepat menuju tempat parkir motor lagi. Dia mau pergi lagi, ujar Dita. Ayo ikuti, jawabku. Kami kembali mengikuti dari jarak jauh, hingga Raka berhenti di depan sebuah toko kecil dengan papan bertuliskan. Kantor Notaris, Konsultasi Hukum. Aku membeku. Dita dan Sari saling pandang. Rin, suara Dita merendah, khawatir. Notaris tuh urusannya serius. Loh, bisa surat waris, bisa harta, bisa keluarga. Atau perceraian, pikirku spontan. Tenggoro Kanku Menjering. Gimana kalau dia mau bikin surat cerai? Gumamku, suara pecah. Jangan dulu mikir sejauh itu. Sari langsung menepuk lenganku. Belum tentu, bisa aja soal keluarganya. Karena setelah ini, aku harus menemukan satu kebenaran lagi. Kalau perempuan itu saudara Raka, kenapa mereka terlihat sangat dekat, emosional,
dan penuh rahasia? Dan mengapa semua ini terjadi tanpa satupun orang di keluarga Raka tahu? Ada yang jauh lebih besar di balik ini. Dan aku belum siap menghadapi semuanya. Setelah beberapa menit hanya terdiam, menangis, dan mencoba memproses semuanya, aku akhirnya duduk di bangku taman. Kakiku lemas, pikiranku kacau, dan jantungku masih memukul dadaku seperti sedang mencari jalan keluar. Raka duduk di sampingku, tapi tidak terlalu dekat. Seolah ia memberi ruang untuk napasku, sekaligus memberi jarak karena ia merasa bersalah. "Kamu masih marah?" tanyanya pelan. "Marah," jawabku cepat. Ia menunduk. "Tapi aku lebih takut," lanjutku lirih. "Takut ada yang kamu sembunyikan lagi." Raka memejamkan mata lama sekali. "Rin, kalau kamu tahu semuanya, kamu mungkin bakal tambah takut." Aku menelan ludah. "Mulai dari perempuan itu," kataku tenang, walau suaraku goyah. "Dia bilang namanya siapa?" "Namanya Sela," jawab Raka. Sela Alangku. "Dan kamu yakin dia saudaramu?" "Dia datang bawa dokumen," kata Raka. Akta Kelahiran. Foto ibunya dengan, ia terhenti. "Dengan ayahku." Dan bukti komunikasi lama. Aku mengernyit, mencoba menyambungkan potongan-potongan fakta yang belum lengkap. Ayah kamu selingkuh? Tanyaku perlahan. Raka terdiam cukup lama sampai aku menyadari jawaban sebenarnya bukanlah iya atau tidak. "Aku nggak tahu," jawabnya akhirnya. "Karena semua bukti itu nggak masuk akal." Aku menoleh cepat. Maksudnya? Raka menggenggam kedua tangannya, jarinya saling mengunci kuat. "Ayah, selama hidupnya selalu terbuka sama aku. Tidak pernah sembunyi apapun. Bahkan hal-hal memalukan sekalipun." Ia menghela napas. "Tapi kalau Sela benar-benar saudaraku, itu berarti ayah berbohong selama puluhan tahun." Aku menatapnya. Wajahnya penuh luka. Luka orang yang baru kehilangan identitas diri. "Tapi kamu bilang itu baru setengah kebenaran," ucapku. "Setengah lainnya apa?" Raka Mengusap Vajanya Kasar. Jelas ia berjuang keras memutuskan apakah aku siap mendengar sisa ceritanya. "Rin, waktu aku lihat Sela, aku punya firasat aneh." "Firasat apa?" Raka menatapku, dalam, takut, tapi jujur. Seolah, dia lebih tahu tentang diriku, daripada diriku sendiri. Aku terdiam. Dia tahu tanggal ulang tahunku, tahu alergiku, tahu bekas luka di pundakku yang cuma diketahui keluarga dekat. Dia bahkan tahu kebiasaan kecilku yang cuma kamu lihat kalau aku benar-benar kecapean. Daraku Mengalir Dinjin. Dia tahu itu semua tanpa pernah ketemu kamu sebelumnya. Suaraku mengecil. Raka Menganguk Pelan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, tapi yang paling aneh, lanjut Raka, suaranya menurun. Dia bilang, dia sudah mengikuti hidupku dari jauh sejak aku kecil. Aku langsung menoleh cepat. "Maaf? Mengikuti?" Maksudnya stalking. Raka Menelan Luda. Dia bilang, bukan stalking, tapi mengawasi. Aku membeku. "Untuk apa dia mengawasi kamu?" tanyaku, jantungku mulai berdetak tak beraturan. Raka Menunduk. Suara nya hampir berbisik. Itu yang aku nggak berani bilang tadi. Aku meraih lengannya. "Rak, apapun itu, bilang ke aku." Ia menatapku lagi, dan akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengucapkan sesuatu yang membuat dunia di sekelilingku terasa berubah. "Sela bilang, tugasnya adalah memastikan aku tetap hidup." Aku langsung mematung. Hampir tidak bisa bernapas. Maksudnya apa? Memastikan kamu tetap hidup?" tanyaku pelan tapi panik. Raka Mengeleng. Aku nggak tahu. Dia nggak mau jelasin. Katanya terlalu riskan kalau dibicarakan di tempat umum. "Apa dia bilang kamu sedang dalam bahaya?" Raka Diam. Dan diamnya menjadi jawaban paling menakutkan. Aku mundur sedikit. Rak. Ia mengangguk pelan. Sangat pelan. Katanya, ada seseorang yang dari dulu ingin aku nggak ada. Tubuku Teresa Dinjin. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dadaku. "Siapa?" desisku. "Siapa yang ingin kamu hilang?" Raka menatapku tajam,
penuh rasa takut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bilang. Ia menarik napas panjang. Orang itu ada di antara orang yang paling dekat denganku. Detik itu, jantungku seolah berhenti. Dan sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba ponsel Raka bergetar. Ia membuka pesan itu, dan wajahnya langsung pucat. Ada apa? Tanyaku cepat. Raka med en elanluda. Matania men besar. Ini dari Sella. Apa katanya? Ia menunjukkan layar ponsel ke arahku. Ada satu pesan singkat. Jangan percayai siapapun. Termasuk orang yang bersama kamu sekarang. Aku membeku. Daraku Seresa Berenti Mengalir. Rak by Siku. Dia maksud aku? Raka memandangku, penuh rasa bersalah, takut, dan kebingungan. Aku nggak tahu, Rin. Dan dalam detik itu, dunia kami lenyap dalam ketidakpastian paling gelap yang pernah menelan hubungan kami. Rin. Suara itu pecah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dalam, mencoba menahan air mata yang mulai mengumpul. Mulai dari alasan kenapa kamu bohong soal dinas. Jawabku. Mulai dari perempuan itu. Mulai dari kenapa kamu ada di Bali. Raka med en elanluda. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak gugup. Perempuan itu bukan siapa-siapa dalam konteks yang kamu pikir, katanya perlahan. Bukan siapa-siapa, aku mengulang dengan nada getir. Sampai harus dipeluk segala. Itu, aku, dia. Jangan muter-muter. Potongku, suaraku pecah. Aku istrimu, Rak. Kamu berhak jelasin semuanya ke aku. Raka Tadjam. Tatapanya Goya. Seolah ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Aku takut kamu salah paham, katanya akhirnya. Aku lebih takut kamu nggak jujur, balasku. Dan untuk pertama kalinya, di antara kami berdiri sebuah kenyataan yang tidak bisa ditutupi lagi. Hubungan kami sudah retak. Retak oleh rahasia yang belum terbongkar. Akhirnya Raka menghela napas panjang. Sangat panjang. Seolah ingin membuang ketakutan dari dadanya. Rin, katanya perlahan. Aku ke Bali bukan untuk selingkuh. Bukan juga untuk senang-senang. Aku mengepalkan tangan. Lalu untuk apa? Ia menatapku. Tatapannya berat, merah, dan penuh kecemasan. Untuk ketemu keluargaku. Apa? Aku mengernyit. Kelu Agamu. Siapa? Bukannya. Yang selama ini aku nggak tahu. Detik itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Apa maksudmu, Rak? Suaraku mengecil. Jangan bikin aku tambah bingung. Raka melihat ke tanah. Bahu dan tubuhnya bergetar halus. Aku baru tahu kalau aku punya saudara. Aku tercengang. Dia sedang berpikir tentang ancaman nyawa. Perbedaannya seperti luka hati versus peluru. Kami kembali ke villa dalam keadaan diam sepanjang perjalanan. Motor yang kukendarai terasa berat seolah kami membawa beban tak terlihat yang menggantung di belakang. Begitu masuk kamar, aku duduk di pinggir ranjang. Raka berdiri gelisah, berjalan bolak-balik di dekat jendela seperti singa yang dikurung. Rin, akhirnya ia berkata pelan. Kamu percaya sama aku, kan? Aku mengangkat kepala. Aku percaya sama kamu. Jawabku. Tapi aku juga butuh kamu percaya sama aku. Ia menghentikan langkahnya. Menatapku lama. Lalu duduk di sampingku. Kamu benar, katanya. Aku minta maaf. Aku sedikit lega, tapi tidak sepenuhnya. Jadi kita ini harus gimana? Tanyaku. Kita nggak bisa nerima aja semua omongan dia tanpa bukti jelas. Raka Menganguk. Ayah. Makanya aku mau ketemu dia lagi. Tapi kali ini, kamu ikut. Aku mematung. Aku nggak mau lagi ada rahasia. Kamu harus dengar semuanya langsung dari dia. Aku menarik napas panjang. Bagian dari diriku ingin ikut karena aku butuh kejelasan. Tapi bagian lainnya, merasa ada yang gelap dari perempuan itu. Semacam aura tidak stabil. Seolah dia tahu terlalu banyak. Terlalu cepat. Terlalu spesifik. Rak, kataku hati-hati. Kalau ternyata dia bohong, tujuan dia apa?
Raka Mengeläng. Aku, takut jawabannya jauh lebih buruk dari dugaan kita. Aku merinding. Malam itu, kami memutuskan tidur lebih awal. Tapi tentu saja pikiranku tidak mengizinkan tubuhku beristirahat. Jam 2 pagi, aku masih terjaga. Cahaya bulan menembus tirai tipis dan memantul di lantai marmer villa, menciptakan bayangan panjang yang terasa menekan. Raka tidur di sampingku, wajahnya tampak lelah sekali. Mungkin ini pertama kalinya aku melihat suamiku setakut itu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menggenggamnya dengan gugup, mengecek notifikasi. Bukan dari keluarga, bukan dari teman-teman. Dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kamu seharusnya tidak di sana. Aku merasakan jantungku naik ke tenggorokan. Tengangku berjuta. Tanpa sadar, aku bangunkan Raka. Rak, lihat ini. Raka langsung duduk, merebut ponselku, membaca pesan itu dengan mata membesar. Nomornya siapa? Tanyanya cepat. Aku nggak tahu, nomor asing. Raka berdiri, vajanya berubah tegang. Ini pasti Sela. Tapi kenapa dia SMS aku? Kenapa bukan kamu? Raka menghela napas berat. Karena dia sudah tahu kamu ikut campur. Aku menelan ludah. Rin, katanya pelan, aku rasa dia mengawasi kita. Aku merinding. Aku nggak mau kamu dalam bahaya. Lanjutnya, besok, waktu aku ketemu Sela, kamu. Jangan bilang aku nggak boleh ikut. Potongku cepat. Aku mau tahu semuanya. Raka memandangku lama. Ada takut, tapi ada juga rasa percaya yang menipis. Akhirnya ia mengangguk. Oak. Kita hadapi ini sama-sama. Aku menghela napas lega, meski rasa takut masih menghantui. Pagi itu, langit ubud mendung. Angin lebih dingin dari biasanya. Bahkan burung-burung di pohon dekat villa terdengar lebih sunyi. Kami bersiap menemui Sela di sebuah tempat yang dia tentukan lewat pesan baru. Lokasinya. Sebuah rumah tua di pinggir hutan kecil Ubud. Begitu baca alamatnya, perutku langsung berputar, seolah firasatku menarik rem keras. Raka menggenggam tanganku sebelum masuk motor. Apapun yang terjadi, kamu jangan jauh dari aku. Aku mengangguk. Tapi ada kegugupan yang semakin besar, menekan dadaku seperti batu. Karena semakin dekat kami ke rumah tua itu, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar reuni keluarga. Ini terasa seperti kami sedang berjalan masuk ke sebuah rahasia yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Rahasia yang mungkin tidak ingin kami temukan. Rumah itu berdiri seperti tulang belulang yang masih kukuh di tengah hijau lebat Ubud. Ket temboknya sudah mengelupas, jendela-jendelanya kusam, dan atapnya ditutupi lumut tebal. Tidak ada suara selain desir angin yang menggesek ranting pohon. Aku menggenggam lengan Raka erat-erat. Kamu yakin ini tempatnya? Bisikku. Raka mengecek pesan terakhir dari Sela. Iya, ini alamatnya. Perasaanku langsung menjerit. Bahaya. Tapi rasa ingin tahu menutup seluruh rasa takut itu. Kami berjalan perlahan menuju teras. Lantai kayu tua berderit di bawah langkah kami. Sel. Belum sempat Raka memanggil, pintu terbuka dengan suara gesekan panjang yang membuat kulitku merinding. Sela berdiri di ambang pintu. Pakaiannya sederhana, kaos hitam dan jeans. Matanya menatap kami tanpa ekspresi. Tapi, ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang dalam. Sesuatu yang menyimpan puluhan cerita kelam. Kalian datang, katanya datar. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Raka mengangguk tegang. Kita harus bicara. Dari awal. Sela menggeser tubuhnya, memberi jalan. Masuk. Kami melangkah masuk. Rumah itu, kosong. Nyaris tidak ada furnitur besi des kursi tua, meja reot, dan rak kayu yang berisi beberapa map plastik lusuh. Aroma lembab menusuk hidung. Sela duduk di kursi itu, sementara kami duduk berhadapan dengannya. Jarak hanya 1 meter, tapi terasa seperti ada jurang besar di antara kami. Aku akan cerita semuanya, kata Sela, tapi kalian harus siap. Kebenaran ini tidak menyenangkan. Raka mengangguk. Aku ikut mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Sela membuka satu map.
Di dalamnya ada foto-foto lama, seorang pria yang sangat mirip Raka, tapi lebih tua. Rambutnya sama, senyumnya sama. Itu ayahnya. Namun foto-foto lain membuatku menahan napas. Apa ini? Tanya Raka perlahan. Ini foto ayahmu, jawab Sela. Dengan ibuku. Aku mendekat. Ada foto di pantai, foto di restoran kecil, foto di sebuah rumah sederhana. Keduanya tampak dekat. Lebih dari sekadar kenalan. Ayahmu dan ibuku menjalin hubungan bertahun-tahun, kata Sela. Sebelum akhirnya ibuku pergi karena tekanan keluarga. Aku melihat wajah Raka mengeras. Baginya, dunia yang ia kenal sejak kecil sedang runtuh. Kamu, beneran adikku, suaranya serak. Sela mengangguk pelan. Kalau berdasarkan DNA test, iya. Raka memejamkan mata, mengusap wajah. Tapi aku tahu ini belum semuanya. Karena ekspresi Sela, bukan ekspresi seseorang yang hanya ingin mengungkap silsilah keluarga. Ekspresinya jelek. Seolah masih ada lapisan misteri lain yang belum dibuka. Sela, kataku lirih, pesan kamu, yang bilang jangan percaya siapapun. Maksudnya apa? Tatapannya bergerak ke arahku, lama, seperti sedang menimbang apakah aku siap. Ada seseorang, katanya. Seseorang yang sejak dulu ingin menghapus garis keturunan ayah kalian. Jantungku berdebar keras. Apa maksudmu menghapus? Tanya Raka tegang. Menghapus? Ulang Sela. Menghilangkan. Membuat kalian tidak ada. Aku mencengkeram lututku kuat-kuat. Sela, desis Raka, siapa orang itu? Sela terdiam seset. Matanya bergerak seolah menatap masa lalu. Orang itu. Ia menarik napas. Pernah sangat dekat dengan ayahmu. Siapa? Tanyaku ikut menekan. Sela menatap kami bergantian, lalu berkata dengan suara rendah. Ibu kalian? Aku membatu. Raka seketika menegakkan tubuh, wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah. Apa? Yang kamu bilang? Suaranya pecah. Ayah kalian punya 2 keluarga, kata Sela. Dan ibumu tahu. Dia tahu sejak lama. Tapi dia memilih diam. Aku menahan napas. Karena ibumu percaya, kalau ayahmu pergi ke keluarga lain, kamu juga akan ikut. Raka mengelengeras. Tidak. Ibu aku bukan orang seperti itu. Dia penyabar. Dia lembut. Saya menatapnya iba. Orang yang paling lembut pun bisa berubah kalau hatinya hancur. Raka tampak ingin membantah, tapi suaranya hilang. Aku melirik foto-foto tua itu. Ada 2 perempuan. 2 keluarga. 1 kebohongan besar. Terus kenapa kamu bilang dia ingin Raka hilang? Desakku. Sela meraih map lain. Isinya, salinan pesan lama, rekaman suara, dan sebuah surat yang terlihat lusuh. Karena ayahmu berencana mengakui aku, katanya. Dia mau mempertemukan kami semua. Dia mau menyatukan keluarga. Raka menelan luda. Lalu dia meninggal, kata Sela pelan. Henning mematikan. Ayah kalian tidak meninggal karena sakit mendadak seperti yang kalian kira. Daraku berhenti menggelar. Raka membekku. Sela menatap kami dengan mata merah. Ayah meninggal karena diracun. Aku merasakan bumi berputar. Aku meraih sandaran kursi agar tidak jatuh. Kami tidak pernah bisa membuktikannya, lanjut Sela. Tapi racun itu sama seperti yang dipakai dalam kasus. Stop, teriak Raka, suaranya peka. Kamu bilang ibu aku, membunuh ayah aku? Sela menatapnya, tidak berkedip. Aku bilang, ada orang dekat ayahmu yang punya motif. Dan ibumu memiliki akses, kesempatan, dan alasan. Aku menatap Raka. Sosok laki-laki kuat itu sekarang tampak seperti anak kecil yang kehilangan seluruh pegangan hidupnya. Rak, aku menyentuh bahunya. Raka berdiri, napasnya berat, wajahnya merah karena marah sekaligus ketakutan. Kamu bohong, katanya pada Sela, suaranya gemetar. Kamu cuma mau memecah keluarga aku. Sela menggeleng pelan. Aku ingin kamu selamat. Selamat dari apa?
Selamena tap raka lekat. Dari nasib yang sama seperti ayahmu. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Seseorang sedang mengawasi kamu, lanjut Sela. Dan dia ingin mengulang sejarah. Raka mundur setengah langkah. Ini gila, gumamnya. Aku butuh keluar. Aku butuh udara. Ia berbalik cepat. Aku ikut bangkit. Raka, tunggu. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, tiba-tiba Sela berdiri dan meraih lenganku. Rina, by Siknya Tajam. Ikut dia. Jangan pernah biarkan dia sendirian malam ini. Aku menelan ludah. Sela, kamu sebenarnya tahu apa? Sela menatapku, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa takut yang nyata. Lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu ia melepas tanganku. Aku berlari menyusul Raka yang sudah keluar rumah, napasnya kacau, dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dan saat aku menyentuh bahunya, aku tahu. Kami baru saja membuka pintu menuju kengerian yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan atau kebohongan keluarga. Kami membuka pintu menuju kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya. Raka berjalan cepat menyusuri jalan setapak keluar dari rumah tua itu. Langkahnya berat, berserak, kacau. Nafasnya tersengal, seolah seluruh udara Bali tidak cukup untuk menenangkan jantung yang terus berlari di dalam dadanya. Aku mengejarnya. Rak, tunggu. Ia tidak berhenti. Hingga akhirnya aku berhasil menahan lengannya. Raka terhenti mendadak. Tubunya gemetar. Matanya merah. Rin, aku nggak sanggup, katanya, suaranya pecah. Ibu aku, dia bukan orang seperti itu. Dia nggak mungkin. Aku menggenggam wajahnya, memaksanya menatapku. Kita belum tahu apapun. Sela cuma kasih informasi mentah. Kita butuh bukti. Raka menunduk, bahunya yatu. Napasnya terskat. Kalau apa yang dia bilang benar. Aku menggeleng, jari-jariku mengusap pipinya yang panas. Kita cari kebenaran. Sama-sama. Kami kembali ke villa. Raka langsung mengambil laptop dan membuka folder lama milik ayahnya. File warisan yang selama ini tidak pernah ia sentuh karena terlalu emosional. Ayah selalu simpan catatan, gumam Raka. Kalau memang ada apa-apa, pasti ada petunjuk. Puluhan foto, rekaman suara, dokumen, dan email diputar satu persatu. Hingga akhirnya aku menemukan sesuatu. Sebuah rekaman suara yang tidak pernah dibuka, tanggalnya 2 minggu sebelum ayah Raka meninggal. Rak, panggilku hati-hati. Ini apa? Ia meraihnya. Kami saling menatap, lalu memutar rekaman itu. Suara berat ayah Raka terdengar, sedikit serak, seperti berbicara dalam kondisi stres. Kalau suatu hari sesuatu terjadi sama aku, tolong jaga Raka. Jangan biarkan dia dekat dengan siapapun yang mencoba mengatur hidupnya. Aku dan Raka saling menoleh cepat. Siapa yang mengatur hidupmu, Pak? Bisik Raka pada layar, padahal ayahnya tak mungkin menjawab. Rekaman lanjut. Aku sudah mencoba bicara, tapi dia tidak mau mendengar. Dia ingin semuanya tetap seperti rencana awal keluarga. Rencana awal? Aku gemetar. Lalu kalimat terakhir yang membuat tengkukku dingin. Kalau Raka tahu semua ini, dia akan jadi target berikutnya. Recommend Berenti. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Hanya itu, tapi cukup untuk membuat darah kami membeku. Rin, suara Raka pelan. Ayah bilang dia. Siapa? Dia? Aku berdiri perlahan. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Karena seolah seluruh potongan puzzle, sejak awal, mulai menyatu. Pesan anonim yang memperingatkan aku. Seseorang yang mengawasi Raka. Ayahnya yang tahu ia akan jadi target. Seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang ingin mengatur hidupnya. Motif keluarga. Dan fakta bahwa Ibu Raka selalu menolak ayahnya kembali pada masa lalunya. Aku tiba-tiba ingat satu hal. Sejak kejadian di bandara, ada seseorang yang tidak pernah menghubungi Raka. Tidak menanyakan kabarnya. Tidak menanyakan perjalanan dinasnya. Tidak menanyakan keberadaan Raka bahkan saat ia hilang dari radar. Ibunya. Biasanya, Ibu Raka yang paling cerewet soal itu.
Tapi kali ini, Henning. aku menatap Raka perlahan. Rak, coba kamu cek chat dari ibu. Wajonya Menegang. Ia mengambil ponsel, membuka chat. List percakapan kosong sejak 2 minggu lalu. Aku menelan ludah. Rak by Siku. Kenapa ibu nggak pernah kontak kamu? Raka tampak pukat. Aku kira dia sibuk. Tapi kami berdua tahu jawaban itu tidak masuk akal. Raka langsung menekan tombol telepon. Nada sambung berputar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu terdengar suara yang membuat kami berdua terpaku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Raka menatapku, wajahnya kehilangan warna. Rina, aku takut. Aku meraih tangannya. Kita harus balik ke Jakarta. Kita harus ketemu ibumu. Raka mengangguk cepat. Ayah. Kita cari tahu semua ini. Tapi sebelum ia sempat menutup koper, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. 1 kalimat, kamu terlalu dekat dengan kebenaran. Dadaku langsung sesak. Raka merebut ponselku, membaca pesan itu. Wajonya Memyakat. Rin, ini sudah bukan main-main. Aku mengangguk. Tangangku Dinjin. Hatiku berdebar tidak karuan. Rak, Swarokapelan. Menurutmu ini dari siapa? Raka menatapku dengan mata berair, penuh ketakutan tulus.